Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari berlalu hingga tiba saatnya Aira melahirkan sang anak kedua. Putri cantik lahir dari rahimnya dengan sehat selamat, sama seperti saat melahirkan Yusuf dulu. Kini saat melahirkan anak keduanya pun Ibrahim menemani Aira dari awal hingga akhir, dan persalinannya pun tetap berada di rumah mereka, di ruangan yang dulu dipersiapkan kakek Pram untuk Aira dan Yusuf. Tangis bayi mungil itu kini menggema di rumah keluarga Suryo, membuat siapapun yang mendengarnya selalu mengucapkan kata syukur. Bik Sumi yang juga mendengar tangis itu pun selalu mengucapkan syukur di dalam hatinya. Dia pun sungguh tidak menyangka rumah tangga tuan dan nyonyanya ini bisa bertahan sejauh ini. Bahkan kini Aira dan Ibrahim memiliki 2 anak dalam rumah tangganya. Seolah semakin memperkuat jalinan yang ada di antara mereka. Setelah dibersihkan, Ibrahim mengazani sang anak, pun Ibu Asma dan Pak Imam yang juga sudah diperbolehkan masuk ke dalam ruangan itu. Mereka bersyukur anak dan cucu keduanya sama-sama sehat dan selamat. Dedek kecil, ucap Yusuf seraya menunjuk adiknya sendiri. Kini Yusuf sedang digendong sang kakek, sementara adik kecilnya digendong sang ayah. Iya sayang, ini adik kecil, adiknya Yusuf, jawab Ibrahim. Ia mendekati sang anak dan kedua mertuanya, lalu memperlihatkan sang anak kedua, bayi perempuan yang dia dan Aira beri nama Yuna El Ibrahim Suryo. Kali ini Ibrahim bukan hanya mencurahkan kasih sayangnya kepada Yuna dan Yusuf, melainkan juga kepada Aira, istri yang sudah memberikannya 2 anak. Dulu Ibrahim masih ingat betul saat hanya bersandiwara memperlakukan Aira dengan baik. Maka kini tidak lagi. Kini dia dengan sungguh-sungguh membantu Aira agar cepat pulih dari proses persalinan kemarin. Tak jarang dia pun meminta bantuan kepada orang lain untuk lebih dulu menjaga Yuna, sementara dia menyuapi sang istri untuk makan. Dan Aira menerima semua perlakuan itu dengan hati yang terus bersyukur. Di matanya, Ibrahim selalu terlihat sempurna, membuatnya semakin jatuh dalam mencintai sang suami. Sayang, kamu makan juga, jangan hanya menyuapi aku, ucap Aira. Siang ini Aira belum melihat sang suami makan. Setelah keluar dari ruang kerjanya di rumah bersama Robi sang asisten, Ibrahim langsung mendatanginya dan menyuapi makan siang ini. Iya sayang, setelah ini aku akan makan. Kenapa tidak makan bersama saja? Makan bersama? Tanya Ibrahim memastikan, dan Aira menganggukkan kepalanya dengan yakin. Iya, jawab Aira singkat dengan mulutnya yang masih bergerak mengunyah. Lalu terhenti saat Ibrahim menyesap bibir itu, membuat Aira mendorong dadanya pelan karena merasa terkejut. Mas, keluh Aira, mulutnya penuh dengan makanan dan Ibrahim malah menciumnya. Katanya makan bersama. Ih, bukan begitu, jawab Aira dengan nada menggerutu. Ia mengambil piring dan sendok di tangan sang suami dan mulai menyuapi sang suami dengan makanan yang tersaji di piring itu. Ibrahim menurut. Dia membuka mulutnya dan menerima suapan sang istri. Di ruang tengah itu mereka terus makan bersama hingga semua makanan di dalam piring tandas. Dan selesai ibunya makan, baby Yuna menangis. Aira segera kembali ke kamar yang kini pindah ke lantai 1, dibantu oleh Ibrahim untuk kembali ke dalam kamar dan mulai menyusui baby Yuna.
Ibrahim ikut duduk memperhatikan ibu dan anak ini. "Di mana Yusuf, Mas?" "Masih makan sama Mbak Ita," jawab Ibrahim apa adanya. Kini Yusuf sedang sulit-sulitnya makan. Maunya hanya main, main, dan main. Jadi untuk makan pun Yusuf dan Ita harus kejar-kejaran dulu. "Sayang, besok pagi Pak Basir dan Ibu Rahel akan datang ke sini bersama bersama Akbar," jelas Ibrahim yang masih sering merasa jika Akbar adalah Nusa. Sebelum makan siang tadi, Pak Basir mengatakan jika dia akan berkunjung kemari bersama Akbar pula. Yuna juga adalah adik Akbar karena satu ibu susuan. Pak Basir merasa Akbar pun harus mengenal Yuna sejak kecil agar tidak terjadi kesalahpahaman saat dewasa nanti. Dan Aira menganggukkan kepalanya, menyambut baik niat Pak Basir itu. Terlepas dari Dirga, hubungan mereka dengan Pak Basir dan Ibu Rahel pun memang tetap terjalin baik hingga kini. Terlebih kini, Dirga pun sudah mengizinkan Akbar untuk bertemu dengan Aira dan Ibrahim. Waktu perlahan memang mengobati luka di dalam hatinya, juga perlahan membuat Dirga kembali menjalani hidup dengan lebih baik, menghilangkan rasa benci, kecewa, dan juga bersalah di dalam hatinya. "Iya sayang," balas Aira dengan senyum di bibirnya. Dia kembali menunduk dan melihat sang anak yang masih menyusu, baby Yuna yang masih berusia 1 minggu. Ibrahim bangkit dari duduknya, mencium pipi sang istri sekilas, dan segera berlalu dari sana. Pagi datang, Aira bangun lebih dulu dan melihat sang suami yang masih bergumul di bawah selimut. Semalam, tiap dia terbangun untuk menyusui Yuna, Ibrahim pun ikut bangun juga dan menemani dirinya. Sehabis sholat subuh tadi, Ibrahim memutuskan untuk berbaring sejenak. Namun tidak menyangka jika akhirnya suaminya itu malah tertidur hingga kini. Jam sudah menunjukkan pukul 6.30 pagi hari. "Mas, bangun!" Aira coba membangunkan suaminya, menggoyang lembut bahu Ibrahim agar tersadar dari tidurnya. "Mas," Ibrahim menggeliat, namun masih setia memejamkan matanya. "Mas, katanya pagi ini Pak Basir dan Ibu Rahel mau ke sini. Ayo bangun," ajak Aira lagi, mencari-cari alasan agar suaminya semangat untuk bangun. Mas Ibrah." "Sebentar lagi, 5 menit, tawar Ibrahim. Dia bahkan menunjukkan 5 jarinya kepada Aira. "Mas, Yuna sedang dibawa Bi Sumi untuk berjemur. Mas tidak mau mandi bersamaku?" tawar Aira pula main-main. Aira terkekeh saat melihat kedua mata Ibrahim langsung membola, dan melihat tawa istrinya itu, dia tahu Aira berbohong, karena nyatanya Aira sudah mandi lebih dulu. Dret, 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 ponsel Ibrahim di atas nakas bergetar. Dia dan Aira yakin jika itu adalah panggilan dari Pak Basir. Aira segera bergegas mengambilnya dan langsung menjawab tanpa melihat siapa yang menelpon. "Halo, Assalamualaikum." Salam Aira tidak langsung dijawab oleh orang di ujung sana, membuat Aira heran dan akhirnya melihat ini panggilan telepon dari siapa. Pak Dedi, ayah dari Sonya. Lantas dengan ragu, akhirnya Aira menyerahkan ponsel itu kepada pemiliknya. Ibrahim pun menerima ponselnya dengan pikiran yang penuh dengan tanda tanya. Kenapa Aira tidak menjawabnya saja? Dan sama seperti Aira, Ibrahim pun melihat panggilan yang aktif itu bukan dari Pak Basir, melainkan Pak Dedi, mantan mertuanya. Dengan perasaan di hati yang tiba-tiba terasa mengganjal, Ibrahim pun menjawab panggilan itu.
"Halo, Assalamualaikum," ucap Ibrahim, dan akhirnya Pak Dedi menjawab salam itu, kemudian meminta maaf karena pagi-pagi begini dia mengganggu kebersamaan antara Ibrahim dan Airah. "Ada apa, Pak?" tanya Ibrahim langsung, yang tidak ingin terlalu banyak basa-basi. Bagaimanapun hubungan mereka kini sudah berakhir dengan tidak baik. "Maafkan Bapak, Ibrahim. Bapak ingin meminta tolong kepadamu. Tolong izinkan Sonya untuk dirawat di rumah sakit," jelas Pak Dedi penuh dengan permohonan. Sudah seminggu ini Sonya sakit di dalam sel, ditangani dengan obat-obatan seadanya. Rumah sakit khusus tahanan pun tidak bisa menangani penyakitnya secara intensif. Miom yang dulu Sonya derita awalnya memang menunjukkan tanda-tanda pulih, namun kini miom itu malah bertambah semakin besar, mulai memberikan gejala sakit di tubuhnya. Ibrahim yang sudah tahu sejak lama penyakit itu pun hanya diam. Dia memang tahu jika Sonya sedang dalam keadaan tidak baik. Tapi untuk memberikan keringanan kepada wanita itu, hati Ibrahim masih terasa berat. "Bukan saya yang menangani kasus Sonya, Pak, tapi istri saya. Jadi jika Anda ingin meminta izin, maka izinlah dengan istri saya," jawab Ibrahim. Kini pun dia berbicara dengan bahasa yang begitu formal, seolah hubungan di antara mereka benar-benar sudah berakhir. Dan mendengar jawaban Ibrahim itu, Pak Dedi mendesah pelan, menunjukkan rasa kecewanya. Dia dan Aira tidak terlalu dekat, rasanya pun begitu enggan untuk meminta tolong. "Baiklah Ibrah, terima kasih," balas Pak Dedi, dan berakhirlah sambungan telepon itu.